lama perencanaannya, mulai tahun 98. Kemudian bikin kurikulum baru gitu kan dan sebagainya. Itu excited sebenarnya. Itu yang membuat kita jadi termotivasi untuk mengajar. Naik mobil di tengah jalan ditilang polisi dan sebagainya, itu kenangan yang tidak terlupakan. Akan bisa didapat kalau suasana kompak itu atau suasana kebersamaan itu ada, dan itu menjadi kata kunci menurut saya. Saya sebagai pionir di teknik elektro. Nama saya Ferry Adrianto. Saat ini saya selaku PLT Kaprodi Teknik Elektro. Yang kita ketahui bahwa prodi elektro ada prodi yang masih baru ya dibanding dengan prodi-prodi lainnya di Fakultas Teknik. Jadi saya lihat dinamika untuk maju di kalangan sivitas elektro, khususnya adik-adik mahasiswa, itu terlihat sekali. Jadi meskipun masih baru, masih muda, tapi adik-adik mahasiswa tidak kalah semangatnya untuk terus belajar dan ingin sejajar dengan prodi-prodi yang lainnya yang sudah duluan ada di Fakultas Teknik. Nama saya Muhammad Nizam. Saya di sini sebagai dosen yang berpangkat sebagai guru besar di Teknik Elektro, dan bidang saya adalah bidang energi, khususnya di energi sistem energi listrik. Ya, Teknik Elektro itu tadi memang sudah lama perencanaannya, mulai tahun 98. Tapi pada saat itu tahun 98 itu yang muncul bukan teknik elektro karena SDM-nya kurang. Jadi yang muncul pertama kali adalah teknik industri, teknik mesin, dan teknik kimia. Teknik elektronya tidak masuk. Nah, baru setelah tahun 98 itu terpaut 16 tahun dari itu baru muncul teknik elektro. Ya. Saya bernama Agus Suyono. Saya sebagai pionir di teknik elektro. Teknik elektro kita tahu bahwa zaman itu elektro sangat berperan, di mana-mana ada teknik elektro selain mesin dan fakultas teknik yang lain. Kemudian di UNS ada program pengembangan energi terbarukan dan juga pengembangan mobil listrik nasional. Waktu itu sayangnya teknik elektro belum ada, maka teknik elektro perlu didirikan untuk mendukung itu semua. Nama saya Miftahul Anwar. Saya sebagai dosen di Teknik Elektro. Ya, jabatan saya sekarang yang diamanahkan yaitu Kepala Lab Elektronika. Dulu awalnya cuma saya, Pak Agus Sujono, Pak Irwan, terus Pak Agus Saido. Ya cuma berlima atau berenam itu Pak Jaka. Itu yang baru-baru ngajar itu dan kelasnya juga baru angkatan pertama kedua. Itu sebenarnya senang sekali gitu ya, baru elektro, terus kemudian bikin kurikulum baru gitu kan dan sebagainya. Itu excited sebenarnya. Nah, itu yang membuat kita jadi termotivasi untuk mengajar gitu ya, membagikan pelajaran-pelajaran baru juga. Saya Irwan Eftadi. Memang saya pernah bergabung secara official ya di Teknik Elektro sebagai Kaprodi tahun 2016 sampai 2018 akhir, meneruskan posisi Pak Agus Suyono. Nah, sekarang saya kembali ke Teknik Industri. Pak Agus Suyono memang yang sangat banyak berperan ya di awal, termasuk di beberapa konsep konsep pembelajarannya. Fase awalnya kan 2014 sampai 2016 itu, karena kan saat itu prasarananya kan juga belum ada, ruang kuliah juga baru 1 atau 2, lab juga 1 ya. Nah, kemudian dosen juga sangat terbatas. Saat awal itu kan dosen tetapnya itu kan hanya berapa itu ya? Jadi semua mata kuliah ya dibagi-bagi gitu ya, Jadi lumayan banyak kita ngajar apa saja gitu. Apalagi waktu itu juga masih sempat ngajar di teknik mesin juga ya. Jadi kita ngajarnya lumayan banyak juga dibandingkan yang sekarang ya. Kalau sekarang kan sudah full di elektro. Kesulitannya yang kami rasakan adalah karena kita prodi yang baru, keterbatasan dari ruang kuliah, laboratorium, ya khususnya peralatan ya.
jumlah unit peralatan kita masih terbatas, sehingga kami agak kesulitan untuk mengatur sedemikian rupa hingga mahasiswa harus melakukan praktikum semuanya. Jadi tidak ada yang diam atau nonton atau melihat teman-temannya. Jadi semua harus terlibat di dalam praktikum, itu yang pertama. Nama saya Jaka Sulistiabudi. Saat ini saya bekerja sebagai teknisi laboratorium di Laboratorium Elektronika Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Yang jelas pada saat masuk itu kita hanya punya satu ruang prodi dan satu ruang kelas yang ada di sebelah ini. Ya, kita belum punya laboratorium. Awal-awal itu ya bagaimana kita bekerja dengan apa yang ada. Kemudian saya masih ingat saya mengantar Pak Agus Sujono untuk membeli alat-alat lab. Pada saat itu membeli power supply, membeli multimeter, membeli osiloskop. Kita jalan bertiga dengan Mas Harmanto ke Semarang, naik mobil, di tengah jalan ditilang polisi dan sebagainya. Itu kenangan yang tidak terlupakan. Kemudian kita dalam tanda petik memaksa penjualnya di sana untuk mengusulkan alatnya ke sini sehingga kita bisa dapatkan itu salah satu kenangan yang mungkin tidak akan terlupakan. Kemudian yang kedua tentunya jaringan alumni yang masih terbatas gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi tantangan yang dihadapi bagi kami di Prodi Elektro. Karena merintis bidang baru, tentunya banyak hal yang harus saya sesuaikan. Dukanya itu ya kita dari tidak punya apa-apa sampai sekarang kita punya sesuatu gitu ya. Jadi tidak punya apa-apa, ruangan tidak ada, kemudian lab juga terbatas, dan akhirnya kita juga banyak mendapatkan bantuan, mendapatkan ini. Prestasinya dari semenjak teknik elektro pertama kali itu yang membanggakan. Teknik elektro berdiri pertama kali sudah punya prestasi. Bahkan jadi top di UNS walaupun masih muda ya. Belum 10 tahun sudah bisa unggul. Dulu waktu akreditasi pertama adalah satu-satunya prodi yang langsung dapat B. Yang lain itu cuma dapat C. Nah, elektro waktu itu langsung dapat B. Dan sekarang sudah jadi unggul. Kalau pesan saya untuk teknik elektro, mudah-mudahan tetap kompak ya, maksudnya karena itu penting. Lari cepat itu sendiri lebih cepat. Tapi kalau lari yang sangat jauh itu ya harus bareng-bareng, karena kan itu perlu endurance, perlu ya ketahanan ya. Tahanan itu akan bisa didapat kalau suasana kompak itu atau suasana kebersamaan itu ada, dan itu menjadi kata kunci menurut saya. Kuncinya kolaborasi. Jadi selama kita bisa kolaborasi dan berkomunikasi dengan baik, maka prodi teknik elektro itu akan menjadi satu prodi yang unggul. Karena semua bidang sudah ada di sini. Yang belum adalah bagaimana meramu bidang itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya akan lebih senang kalau mahasiswa-mahasiswa itu punya ide-ide yang out of the box. Kesan dan pesan saya selama berkuliah di teknik elektro ini cukup membahagiakan karena saya bertemu dengan teman-teman yang berasal dari berbagai daerah, berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Harapan dari kami, dari semua angkatan teknik elektro, adalah untuk tahun ke-10 ini kami semua bisa berprestasi dalam akademik dan sangat pesat dalam pembelajaran kami. Kesan saya selama berkuliah di Teknik Elektro UNS yang pertama senang dan bahagia karena selama ini saya dapat belajar banyak hal terkait dengan teknologi, dalam hal ini dunia kelistrikan. Selain itu, saya merasa lebih percaya diri ketika berkuliah di sini karena banyak sekali berkomunikasi dan mendapatkan banyak sekali teman dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, kami harap teknik elektro kedepannya akan lebih baik dan lebih bagus lagi dalam hal pendidikan, perlombaan, juga sebagainya. Semoga kami sebagai mahasiswa dapat berprestasi untuk kedepannya. Harapan saya untuk teknik elektro UNS kedepannya, semoga teknik elektro UNS semakin unggul dalam segala hal, khususnya dalam memberikan pembelajaran yang unggul dan juga berkualitas kepada para mahasiswanya, dan juga semoga teknik elektro UNS semakin banyak menciptakan
lulusan yang berkualitas dan juga berintegritas. Harapan saya untuk teknik elektro, semoga 10 tahun ini untuk 10 besar nasional. Elektro, Hebat, saya bisa!